Saya semester 6 kelas ASEAN. Di sini saya akan menjawab soal UTS makul hubungan internasional. Soal yang pertama itu, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Jawabannya itu, hubungan internasional adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya di dunia. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan budaya. Secara ringkas, hal ini dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana negara berinteraksi satu sama lain dengan aktor-aktor global lainnya. 3 aktor utama dalam hubungan internasional. Yang pertama itu negara. Aktor utama dalam hal ini adalah negara yang merupakan entitas politik berdaulat dengan wilayah dan penduduk yang diakui secara internasional. Negara memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain, membuat perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Negara memainkan peran penting dalam dinamika politik global dengan menetapkan kebijakan luar negeri dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kedua, berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Ketiga, melibatkan diri dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan terorisme. Keempat, menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai tujuannya. Aktor yang kedua itu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah entitas yang didirikan oleh negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Contoh organisasi internasional termasuk Serikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan ASEAN. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam dinamika politik global dengan menyediakan forum bagi negara-negara untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu global, mengembangkan norma dan aturan internasional, memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara anggota, mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga itu aktor non-negara. Aktor non-negara adalah entitas yang tidak dimiliki kedaulatan negara, tetapi memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Contoh non-negara termasuk organisasi non-pemerintah, pemerintah multinasional, dan organisasi media. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam dinamika politik global dengan meningkatkan kesadaran tertentu isu-isu global dan mendorong aksi, menyediakan layanan dan sumber daya kepada masyarakat di seluruh dunia, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan perusahaan, membentuk opini publik dan norma sosial. Soal yang kedua, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara? Jawabannya, perbandingan kontrak teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Realisme, negara adalah aktor utama dalam hal ini dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keamanan kepentingan sendiri. Sistem internasional anarki, di mana tidak ada otoritas pusat yang berkuasa sehingga negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Konflik antar negara adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Sedangkan liberalisme, interdependensi ekonomi dan norma internasional mendorong kerjasama antar negara, lembaga internasional, dan bekerjasama multilateral dapat membantu mengurangi konflik dan promosi perdamaian. Aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional dapat memainkan peran positif dalam hubungan internasional. Penjelasan konflik.
negara disebabkan oleh perubahan kekuasaan dan sumber daya. Perbedaan ideologi dan kepentingan nasional dapat memicu konflik. Dilema keamanan di mana negara merasa terancam oleh negara lain dapat memicu perlombaan senjata dan perang. Tribalisme, konflik antar negara lebih mungkin terjadi ketika negara tidak saling terhubung secara ekonomi dan tidak terikat oleh norma dan institusi nasional. Ketidakadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat memicu ketidakstabilan dan konflik. Kurangnya kepercayaan dan komunikasi antar negara dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Penjelasan kerjasama. Realisme, kerjasama antar negara terjadi ketika negara memiliki kepentingan bersama, seperti melawan musuh bersama atau mempromosikan perdagangan. Keseimbangan kekuatan aliansi nasional dapat membantu menjaga kestabilan dan mencegah konflik. Lembaga internasional dapat memfasilitasi kerjasama antar negara dan isu-isu tertentu. Liberalisme, interdependen ekonomi mendorong kerjasama antar negara dengan saling mengandalkan untuk berdagang dan investasi. Norma dan institusi internasional dapat mendorong kerjasama dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan. Aktor negara dapat memfasilitasi kerjasama antar negara dan masyarakat sipil. Soal yang ketiga, dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Jawaban itu dampak negatif dan positif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Yang pertama itu dampak positif, meningkatkan kerjasama dan independensi. Globalisasi mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan keamanan. Hal ini dapat membantu meningkatkan perdamaian dan stabilitas global. Contohnya itu pembentukan organisasi internasional seperti PBB dan WTO telah memfasilitasi kerjasama antar negara dalam berbagai isu global. Meningkatkan perdagangan dan investasi. Globalisasi membuka peluang bagi negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerjasama di masyarakat. Contohnya itu liberalisme. Pedagang telah meningkatkan akses negara terhadap pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka itu. Selanjutnya itu dampak negatif, ketidaksetaraan dan kesenjangan. Globalisasi dapat memperburuk ketidaksetaraan dan kesenjangan antar negara dan individu. Negara maju mungkin mendapat keuntungan lebih banyak dari globalisasi dibanding dengan negara-negara berkembang. Contohnya itu perusahaan multinasional dari negara-negara maju mungkin mendominasi pasar di negara-negara berkembang yang dapat menyebabkan eksploitasi pekerja dan kerusakan lingkungan. Keamanan kedaulatan negara. Globalisasi dapat menimbulkan risiko bagi keamanan dan kedaulatan negara. Negara mungkin kehilangan kendali atas ekonomi, budaya, dan politik mereka karena pengaruh kekuatan internal. Contohnya itu globalisasi telah membuat negara-negara lebih rentan terhadap serangan teroris dan kejahatan transnasional. Selanjutnya itu soal nomor 4. Apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Jawabannya itu peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Diplomasi memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Diplomasi adalah seni dan praktiknya negosiasi dan komunikasi antar negara untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan perselisihan. Diplomasi dapat digunakan untuk mencegah konflik.
yaitu membangun kepercayaan dan saling pengertian antar negara, mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi perselisihan konflik terjadi, mempromosikan kerjasama dan dialogi antar negara, menyelesaikan konflik, memfasilitasi negosiasi dan mediasi antar pihak-pihak terkait, mengembangkan solusi yang saling menguntungkan untuk semua pihak, membantu dalam mengimplementasi perjanjian damai. Contohnya kasus keberhasilan diplomasi seperti krisis misi Kuba, yaitu diplomasi dan komunikasi yang intensif antar Amerika dan Uni Soviet berhasil mencegah perang nuklir selama krisis misi Kuba. Soal yang kelima, analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Jawabannya itu, perubahan iklim global merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi di dunia saat ini. Mengatasi perubahan iklim membutuhkan supaya global yang terorganisasi dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam fasilitas upaya ini. 3 organisasi internasional utama yang terlibat dalam menangani perubahan iklim global. Pertama itu Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan bahaya pada sistem iklim bumi. UNFCCC menyediakan forum bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan bekerja sama dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Kontribusi UNFCCC telah memfasilitasi adopsi beberapa perjanjian penting tentang perubahan iklim, termasuk protokol Kyoto dan perjanjian Paris. UNFCCC menyediakan platform untuk bertukar informasi dan ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim. UNFCCC membantu negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas mereka untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua itu panel antar pemerintahan tentang perubahan iklim atau UNFCCC. UNFCCC adalah badan antar pemerintahan yang menilai ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim. UNFCCC menerbitkan laporan yang komprehensif tentang penyebab, dampak, dan risiko perubahan iklim. Laporan UNFCCC dasar bagi pengembalian kebijakan internasional tentang perubahan iklim. Kontribusi yang pertama itu UNFCCC menyediakan penilaian ilmiah yang objektif dan independen tentang perubahan iklim. Yang kedua, laporan UNFCCC meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan urgensi untuk bertindak. Yang ketiga, laporan UNFCCC memberikan dasar ilmiah bagi negosiasi internasional tentang perubahan iklim. Yang ketiga itu Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF adalah organisasi internasional yang mempromosikan stabilitas keuangan global, membantu negara berkembang dalam membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir. IMF juga membantu negara dalam beralih ke ekonomi rendah karbon. Kontribusi yang pertama itu IMF menyediakan bantuan keuangan kepada negara berkembang untuk mengatasi dampak perubahan